Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 81 sampai 85. Bagaimana kabarnya? Sudah masuk minggu ketiga ya, bulan puasanya. Semoga tetap semangat, terus semuanya pada sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Terutama sekarang kita mau masuk bab statistika. Oke. Mungkin dari kalian sudah membaca sambil kemarin mencatat, namun kan karena ibu belum menjelaskan, jadi hari ini kita akan mempelajari apa yang kalian catat sewaktu PTMT minggu lalu. Sebelumnya ibu mohon maaf karena beberapa waktu lalu ibu ada banyak kegiatan di sekolah. Salah satunya itu untuk KSN, beberapa kali harus Zoom, jadinya ada beberapa kelas juga ibu tinggalkan dan hanya mencatat saja. Cuma semoga itu tidak menyurutkan niat kalian untuk selalu belajar gitu ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke bab statistika. Ya, jadi statistika ini adalah ilmu matematika yang ibu bilang sangat berkaitan dengan dunia sosial. Jadi banyak pengolahan data, penelitian terutama seperti yang sudah kalian lakukan kemarin, itu akar dari penyelesaiannya itu adalah di statistika. Oke, ini ibu perbesar. Bisa diperbesar lagi nggak ya? Coba. Nah, ini nih. Oke, nah sesuai dengan judulnya statistika. Nah, di sini definisinya ada definisi data, datum, statistika. Dari statistika dulu ya kita bahas. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan. Nah, kemarin kalian sudah mengumpulkan data, oke? Terus menyajikannya. Nah, menyajikannya itu berarti nanti berhubungan dengan diagram. Lalu mengolah, menganalisis sampai menyimpulkan apakah data tersebut punya kata-kata berapa, atau mungkin yang menjadi modusnya berapa, dan lain-lain gitu ya. Nah, statistika ini berhubungan dengan ilmu sosial tadi ibu bilang, dan ada salah satu kampus khusus yang mempelajari tentang statistika itu nama kampusnya itu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, kalau nggak salah ada di Jakarta kampusnya. Jadi nanti kalau ada yang berminat untuk mungkin menjadi bagian dari Badan Pusat Statistik, atau mungkin kalau kalian suka lihat pilpres ya, itu hitung cepat. Nah, hitung cepat itu juga akar mulanya statistika, dan juga nanti bab selanjutnya itu adalah peluang gitu ya. Nah, di dalam statistika kita biasanya itu membahas mengenai data. Nah, data itu adalah sejumlah informasi yang diperoleh untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah. Jadi data itu harus memuat informasi, dan informasinya itu harus valid. Jadi kalau misalkan kalian nih, nanti datanya gue tambahin biar nanti lebih beragam datanya, itu nggak boleh. Karena kita menjunjung tinggi yang pertama itu kejujuran, dan yang kedua itu adalah keterbukaan. Jadi data itu setidaknya harus terbuka dan juga apa adanya, kayak gitu ya. Nah, nanti di dalam data itu ada namanya datum. Itu adalah nilai tunggal dari suatu data. Nah, sekarang kita beranjak ke yang bawahnya, populasi. Jadi mungkin di IPS kalian pernah belajar mengenai populasi. Populasi itu kan sekumpulan makhluk hidup gitu ya. Atau kalau di IPA gitu juga ya, populasi itu adalah sekumpulan makhluk hidup. Dan juga di sini ada populasi yang mengarah ke matematika. Oke, nah selanjutnya dalam matematika itu populasi adalah sekumpulan objek yang akan kita teliti. Oke, jadi misalkan nih, sini ya, bisa nggak ya? Coba. Oh, ini agak error. Sebentar ya, kita balik lagi aja. Ya, nah oke. Kayaknya agak-agak error kayaknya nih. Sebentar. Oke. Jadi nih kalau misalkan kita buat nih populasi, atau mungkin di PowerPoint aja kayaknya ya. Ya. Jadi kalau misalkan nih kita berkaitan dengan populasi tadi,
populasi dari suatu penelitian. Populasi penelitian. Nah, sekalian deh kita bahas dulu apa itu apa sih namanya di sini ya tadi. Gak usah di mark up, kita back aja deh. Nah ini ya. Nah setelah populasi nanti kalian juga akan mempelajari bagaimana menentukan sampel. Nah sampel itu adalah sebagian dari populasi yang dianggap menjadi gambaran dari suatu populasi. Jadi contohnya nih, populasi penelitian yang kalian lakukan itu adalah siswa SMPN 10 Depok. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat siswa SMP 10 Depok itu mungkin mendekati 1000 orang ya, atau 1000 siswa. Kan mungkin kalau misalkan untuk penelitian sederhana angka sampai 1000 data itu terlalu besar. Nah, sementara kalau misalkan kita pengen benar-benar datanya itu valid dan real, itu silakan aja kalian pakai data 1000 siswa. Nah, maka yang disebut populasi ini adalah seluruhnya. Nah, sementara kalau tadi sampel, kita masuk ke sampel penelitian. Contoh kemarin ada yang kalau nggak salah warna kesukaan, contoh ya, mengambil siswa kelas misalkan 81. Nah, berarti yang menjadi sampel itu adalah anak kelas 81. Kenapa Bu kok ke kelas 81 aja? Nah, jadi kan kelas 81 ini kan masih dalam lingkup siswa SMPN 10 Depok. Tetapi dia bisa menggambarkan setidaknya 1 dibanding berapa jumlah kelas nih, kan kurang lebih di SMP 10 ada 32 ya, 31 atau 32. Nah, jadi satu kelas di 81 kurang lebih bisa mewakili. Walaupun sebenarnya kalau kamu mau ngambil sampel nih bisa dari kelas 7-nya, dari kelas 8-nya dan kelas 9-nya. Itu juga nggak apa-apa. Oke? Jadi bedanya kalau populasi itu seluruhnya, kalau sampel itu hanyalah segelintir gambarannya aja, gitu ya. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Nah, sekarang tadi kan di statistika nih katanya mengumpulkan pertamanya. Nah, cara pengumpulan data dalam statistika itu biasanya yang pada umumnya itu ada 3 macam. Yang pertama itu dengan observasi. Jadi kita datang langsung, kita melihat langsung, lalu kita cari data-datanya. Lalu juga kalian bisa menggali informasi atau mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara. Jadi misalkan kamu tanyain satu-satu, kamu sukanya warna apa ya? Nah, itu salah satu contohnya. Lalu juga bisa berupa kuesioner. Nah, kalau yang pernah membuat Google Form pada saat kemarin tugas kelompok, nah itu mengumpulkan data dengan memberi pertanyaan tertulis. Jadi bedanya kalau wawancara itu secara lisan, sementara kalau yang kuesioner itu secara tertulis. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis data. Nah, secara umum sebenarnya data dalam matematika di sini biasanya yang kita yang menjadi pada umumnya itu hanya 2, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kuanti dia berhubungan dengan angka. Jadi hasil datanya berupa angka. Contoh, berapa umur kamu? Nah, umur kamu misalkan 14 tahun, 15 tahun, kan nggak mungkin ya dijawabnya dengan yang lain. Nah, itu kan pasti berupa angka. Nah, ini contohnya lain, itu adalah data nilai ujian. Nilai itu kan berupa angka gitu ya. Walaupun bisa kamu tulis dalam bentuk tulisan mungkin huruf seperti biasa ya. Dan juga data berat badan juga itu masuk ke dalam data kuantitatif. Nah, sementara kalau data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dari pengamatan sifat atau keadaan objek. Nah, di sini contoh itu adalah data kepuasan konsumen. Kan ada nanti hasil datanya sangat puas, cukup, tidak puas, dan sangat tidak puas. Misalkan contohnya kayak gitu. Atau di sini juga bisa data golongan darah. Berarti kan misalkan ada yang A, ada yang B, ada yang AB, ada yang O gitu ya.
Nah, selain itu ada juga data mentah. Nah, jadi nih ketika kamu baru selesai mengumpulkan data, mungkin misalkan pakai kuesioner, hasil dari Google Formnya itu berupa data mentah. Nah, data ini belum diolah sama sekali, jadi masih bisa kamu buat grafiknya, bisa kamu cari median, modus dan lain-lain, dan masih tidak teratur di sini dan harus diurutkan. Bu, kenapa harus diurutkan? Yang pertama estetiknya. Jadi dalam matematika juga ada keindahannya. Nah, mungkin ketika membuat grafik itu kalian membuat dengan sedemikian rupa, mungkin misalkan permainan warna dan lain-lain, itu kan masih bisa kita bisa lebih rapih gitu ya dilihatnya. Kan orang juga misalkan baru lewat nih, misalkan ngelihat data hasil penelitian kamu, oh ternyata kayak gitu. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang selanjutnya kita ke atas lagi nih, pengurutan data. Nah, pengurutan data itu perlu diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, bisa juga dari sebaliknya. Nah, itu tujuannya untuk mempermudah penyajian dan juga pengolahan data tersebut. Caranya mendaftar satu persatu. Jadi gini ya, contoh Oke, misal mana ya? Oke, misalkan kayak gini. Data mentah. Nah, ini kayak gini. Misalkan, nah ini kan dia berupa data-data yang belum belum diurutkan, dan juga dia harus diurutkan, mungkin bisa ke samping atau bisa ke bawah. Nah, itu maksud dari mengurutkan satu persatu. Bisa juga di sini diagram batang. Nah, di sini jika datum datanya banyak, dapat menggunakan cara dengan menggunakan kolom batang, lalu isi angka puluhan paling tinggi sampai terendah. Jadi kalau misalkan ini berarti berhubungan dengan diagram batang ya. Nah, di sini kita pelajari bagaimana membuat diagram batang yang baik. Oke, contoh di sini Ibu ambil dari Tribun News, mungkin ini ya. Nah, ini pecah nggak ya? Oh, ini agak pecah. Coba kita cari lagi. Mungkin ini oke, lebih baik ya. Nanti kita akan bahas mengenai diagram ini ya setelah penjelasan berikutnya. Lalu di sini ada penyajian. Nah, penyajian nih. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau yang nggak tahu tabel distribusi frekuensi, Oke, ditunggu dulu ya, soalnya agak lama, lagi hujan di sini kondisinya. Nah, ini. Jadi ada dua versi. Ada nih yang ini, lalu ada juga yang sebelah kanannya ya. Oke, kita Ibu jelaskan satu persatu. Kita dari yang sebelah kanan dulu. Nah, ini adalah data distribusi frekuensi. Mungkin kita cari yang agak lebih besar kayaknya. Nah, ini ya. Nah, ini masuk ke dalam data distribusi frekuensi. Yang hijau ini juga sama, dia masuk ke dalam data distribusi frekuensi. Cuman yang sebelah kanan ini itu adalah data distribusi frekuensi dengan data tunggal ya. Sementara yang hijau ini itu adalah data distribusi frekuensi menggunakan data kelompok. Bedanya apa sih Bu? Kalau data tunggal ya nilai 3 ya 3 aja, nilai 4 ya 4 aja, nggak ada tuh yang 4,5 atau mungkin 4,7 dan lain-lain, nggak ada. Jadi 3 ya 3 aja. Nah, di sini yang punya nilai 3 itu adalah frekuensinya atau banyak datanya itu adalah satu siswa mungkin situ ya. Lalu di sini ada lagi yang dapat nilai 4, ada 7 orang. Oke. Nah, sementara bedanya dengan yang hijau ini, di sini kan kita mengelompokkan suatu data nih. Pokoknya yang nilainya 45 sampai 49 masuk ke dalam sini.
Lalu juga sampai nanti di sini 75 sampai 79. Nah, jadi misalkan nih 5 orang ini bisa jadi ada yang pas dapat 45. Ada yang mungkin 46, 47, 48 sampai 49. Yang penting masih dalam range atau jangkauan antara 45 sampai 49. Nah, jadi itu ada 5 orang. Kita nggak tahu data pastinya 5 orang ini tuh berapa. Bisa jadi mungkin nilainya 48 semua, 5-5-nya, atau mungkin dia random, ada yang 45 sampai 49 gitu ya. Itu adalah data distribusi frekuensi yang kelompok. Lalu yang ini tadi, ini yang data tunggal. Oke. Nah, selanjutnya di sini diagram ada berupa lambang juga ya. Jadi data disajikan dalam bentuk lambang atau gambar yang sesuai dengan objek. Contoh di sini data banyak apel di beberapa keranjang. Ada keranjang 1, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, bisa juga setiap gambar ini mewakili misalkan 10 buah apel. Jadi nanti kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 60 buah apel. Itu juga bisa. Jadi kalau misalkan ada seperti itu nanti dikasih tambahan aja. Nah, di sini data harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar untuk mempermudah pengolahan. Oke. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita masuk ke dalam diagram batang. Nah, diagram batang ini kemarin banyak yang agak-agak salah sih. Cuma memang karena kita belum belajar. Sekarang kita belajar, semoga setelah ini kalian sudah bisa lebih memahami. Oke, jadi untuk diagram batang, penyajian data yang diagramnya berbentuk persegi panjang biasanya untuk membandingkan frekuensi. Contohnya di sini ada data mengenai berat badan siswa. Ada yang ke kanan ini itu adalah berat badan, di sini BB ya, berat badan. Yang ke atas adalah frekuensinya. Jadi kalau kamu mau lihat di sini yang berat badannya 36 itu ada 10 orang. Lalu 40 kilo itu ada 20 orang. Lalu 42 kilo ada 15 orang dan selanjutnya. Nah, di sini untuk frekuensi, jadi kalau kalian menambahkan nanti di sini, pas banget di ujung ini, itu adalah pas banget angka 0. Nah, nanti kita masuk ke sini coba. Nah, ini juga nih. Ini frekuensi yang ke atas, yang ke kanan itu adalah kelasnya. Jadi ini adalah katanya nilai rata-ratanya. Oke, 9A rata-ratanya sekitar mungkin di sini 79 atau mungkin 78. Lalu sampai 9E di sini mungkin sekitar 83 atau 82 gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengurutkan seperti itu dari di sini kan nih, kalau misalkan kita lihat 20, 40, 60 itu dia loncat-loncat ya, sebenarnya itu boleh asalkan dia dari sini sampai sini jaraknya itu sama dengan dari 20 sampai 40. Ini kan berarti 0 ya. Dari 0 sampai 20 itu jaraknya harus sama dengan 20 sampai 40. Begitu juga 40 sampai 60. Tidak boleh misalkan di sini nanti 20. Terus atas di sini 30, di sini 50. Itu nggak boleh. Oke? Atau juga mungkin ini boleh juga seperti ini. Kalau ini angkanya benar-benar detail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma kan kalau datanya sampai puluhan atau mungkin bahkan ribuan, yang kayak gini mau sampai mana gitu ibarat gambarnya. Jadi tadi diloncat-loncat seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Salah ya. Oke, lanjut diagram garis. Nah, diagram garis sebenarnya sama aja nih, sama kayak diagram batang, cuma dia berupa garis-garis. Nah, mulai garisnya itu adalah dari titik pertama. Dan di sini adalah data banyak pasien COVID di beberapa provinsi. Oke. Nah, di sini yang menjadi tanda tanya dari dua diagram tadi itu adalah kapan diagram tersebut diteliti. Oke.
kita cari contoh mungkin yang lebih detail kayaknya. Oke, misal mana ya? Nah, ini. Oke, mungkin yang tahu mantap jiwa ya. Nah, di sini ini judulnya sudah tepat ditaruh di atas ataupun di bawah juga tidak masalah. Lalu sudah jelas ini birunya itu laki-laki dan merahnya perempuan, itu sangat jelas. Lalu juga di sini kita lihat frekuensi ke atasnya selisih 10, itu juga sudah jelas ya. Dan tahunnya di sini kalau kalian kelihatan ya, itu tahun 2009, itu sudah sangat jelas. Jadi harusnya kalau kalian penelitian memberikan judul pada suatu diagram itu dituliskan tahunnya itu tahun berapa, atau mungkin misal data nilai siswa kelas 81 tahun 2022 contoh. Nah, atau mungkin data ukuran sepatu siswa kelas 83 tahun 2021 misalkan. Nah, itu seperti itu yang paling tepat. Jadi orang nggak bertanya-tanya ini tuh data tahun berapa. Nah, sementara di catatan ini kurang itu aja. Cuma ya memang tidak diperlukan sih memang. Tapi kalau misalkan nanti berupa soal, biasanya ibu menambahkan tahunnya gitu ya. Nah, ini juga nih dia dari titik awal sini ya, ke atas, ke bawah gitu ya. Oke, lanjut diagram lingkaran. Nah, di sini diagram yang menggunakan daerah dalam lingkaran. Nah, biasanya berupa sudut, bisa juga dalam bentuk persen. Nah, kalau misalkan dalam bentuk sudut, di sini besar yang sebelah kanannya adalah 360 derajat, sementara kalau misalkan dalam bentuk persen, di sini bentuknya 100%. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk median modus nanti akan ibu lanjutkan di video selanjutnya. Kita lihat di sini. Oh, ini nggak gimana-gimana ya, sama aja ya. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut ke video yang part 2-nya untuk median modus, sekaligus nanti akan ibu jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.